Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Mayhaki, NIM 06061281924017. Saya akan menjelaskan hasil evaluasi pembelajaran saya. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembentukan yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian, judgement, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Hakikat yang artinya pemikiran evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran dan pendidikan adalah proses belajar dan mengajar. Dapat kita simpulkan bahwa hakikat evaluasi pendidikan yaitu berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, evaluasi mempunyai arti yang sangat penting karena dan hasil evaluasi inilah nantinya akan digunakan untuk memperbaiki dalam proses, kemudian diteliti lagi sehingga dapat menyempurnakan setiap kegiatan di dunia pendidikan. Macam-macam evaluasi. Membicarakan jenis evaluasi sebetulnya sangat bergantung dan membeda atau dikotomi apa yang digunakan dalam membedakan jenis. Namun pada umumnya evaluasi dalam pembelajaran biasanya dibagi dari segi teknik terlebih dahulu. Kemudian masing-masing teknik akan memiliki penilaian dan alat penilaian yang berbeda pula. Menurut Ari Kunto 2006 HLM 41 halaman 41, teknik evaluasi dibagi menjadi dua, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Berikut adalah penjelasannya. Evaluasi tes. Tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes punya fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta yakni tes prestasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, dan tes diagnosis. Untuk melengkapi pembagian jenis tes tersebut, Bro menambahkan satu jenis tes lagi yang disebut tes penempatan. Masing-masing penjelasan mengenai jenis tes tersebut sama saja dengan penjelasan fungsi evaluasi yang telah menjelaskan sebelumnya di atas. Evaluasi jenis tes sendiri dapat dibagi setidaknya menjadi dua jenis, yaitu tes uraian atau esai dan tes objektif. Berikut adalah pemaparannya. Tes bentuk uraian atau esai disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk mengurai, mengorganisasi, dan menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri. Teknik dan gaya yang berbeda dengan lain. Dilihat dari luas atau sempitnya makna yang dinyatakan, bentuk tes uraian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Uraian terbatas. Menggunakan hal-hal tertentu sebagai batasan-batasan, walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawaban sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dihendaki dalam soalnya. 2. Uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, sikap peserta didik mempunyai cara dan sistematik yang berbeda-beda. Namun guru tetap harus mempunyai beban dan patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik tersebut. Tes objektif. Tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah.
Soal dengan bobot nilai yang tetap dalam tes ini subjektif. Guru ketika melakukan pemberian nilai tidak ikut bagian dalam ikut berpengaruh. Terdapat beragam macam tes objektif, meliputi berapa jenis di bawah ini. Tes pilihan alternatif. Bentuk tes pilihan alternatif ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh dua penilaian dari dua pilihan siswa. Diminta memilih salah satu yang dianggap paling tepat. 2. Tes pilihan ganda. Tes jenis pilihan ganda adalah suatu bentuk tersedia atas 3 atau 4 serta. 3. Tes objektif. Menjodohkan soal berbentuk menjodohkan atau memasang tersendiri dari suatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan suatu kemungkinan jawaban. Biasanya nama, tanggal, tahun, istilah, frase, menyatakan bagian dari diagram, dan jenis digunakan sebagai premis. Tes bentuk benar atau salah. Benar tes benar salah ditentukan mengandung atau tidak kebenaran dalam pernyataan yang hendak dinilai peserta didik. Peserta didik menjawab dengan menetapkan apakah pernyataan yang disajikan itu salah atau benar, dalam arti mengandung atau tidak mengandung kebenaran. Evaluasi non-tes. Menurut Hasim dalam Zain dan Darto 2012 halaman 47, evaluasi non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dan dari individu, sehingga ya tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor yang dinilai saat proses pembelajaran berlangsung. Cut Jana 2017 halaman 67. Beberapa jenis evaluasi non-tes menurut Ari Kunto 2016 halaman 41 adalah sebagai berikut. 1. Skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan, seperti Oppenheim mengatakan rating gives numerical value to some gives given, maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. 2. Angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur, responden. Angket merupakan instrumen evaluasi non-tes yang berupa pengukuran di ranah afektif di dalam kelas maupun di luar kelas. Daftar cocok, yakni deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disedia. 4. Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapat jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. 5. Pengamatan dan observasi. Pengamatan dan observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Pengamatan atau observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi ketepatan tindakan yang dilakukan. Pengamatan dilakukan dengan cara menggunakan instrumen formulir yang sudah dirancang sebelumnya. Analisis butir soal. Kegiatan menganalisis butir soal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Cara penilaian. Cara menilai. Teknis penilaian tes 1. Tes tertulis. A. Pilihan ganda, benar, salah, menjodohkan, dan lainnya. B. Isian singkat dan uraian. 2. Tes lisan daftar pertanyaan. 3. Tes praktik dan tes kinerja. A. Tes identifikasi. B. Tes simulasi dan tes uji kinerja.
4. Penugasan individu, pekerjaan rumah, proyek, dan kelompok. Penilaian portofolio, lembar penilaian portofolio. 6. Jurnal, buku catatan jurnal. 7. Penilaian diri, lembar penilaian diri. 8. Penilaian antar teman, lembar penilaian antar teman. Cara mendidik. Keterkaitan antara tema A dan B sangatlah berpengaruh terhadap peserta didik. Dengan cara mengimplementasikan atau menerapkan perencanaan pembelajaran tema A ataupun tema B, meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran yang menari langsung dengan tema A dan B. Metode yang digunakan untuk capai tujuan dan tema A dan B, bahan materi yang akan disajikan, cara penyampaian, persiapan alat atau media yang digunakan dalam tema A ataupun tema B. Perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat menyiapkan, menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.